Kayla tidak sendirian. Kayla adalah anak perempuan satu-satunya yang hidup bersama kedua orang tuanya. Meskipun ia hidup berkecukupan, namun ia kurang kasih sayang dan bahkan ia merasa kesepian. Di sekolahnya, ia memiliki beberapa teman dekat. Kayla merasa tidak kesepian lagi jika sudah berada di sekolah. Kayla terbangun karena sinar matahari menembus jendela kamarnya yang entah sejak kapan terbuka. Kemudian, ia bangun dan duduk di sisi ranjang. Sejenak, ia menatap sekeliling ruangannya. Matanya masih terasa sembab karena menangis semalam. Ia pergi ke sekolah seperti biasanya. Di sana, Kayla bisa tertawa lepas bersama teman-temannya. Kai, nanti kita boleh main ke rumahmu nggak? Tiba-tiba salah satu temannya bertanya. Namun Kayla dengan cepat menolaknya. Pasalnya, mereka tidak tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir Kayla bersama teman-teman itu. Maaf ya, kayaknya nggak bisa, tolaknya. Temannya terkejut karena Kayla tidak akan pernah menolak jika teman-temannya ingin bermain ke rumahnya. Kenapa Kai? Kok tumben? Tanya temannya lagi. Keputusan yang mendadak ini membuat ia menangis semalaman. Kayla menceritakan semuanya ke teman-temannya. Mereka semua kaget karena keputusan yang mendadak itu. Kesibukan kedua orang tuanya menjadi alasan Kayla harus pindah sekolah di tempat tinggal neneknya. Kayla merasa tidak setuju dengan keputusan mendadak kedua orang tuanya itu. Namun, ia tidak bisa menolaknya. Saat tiba waktunya, Kayla pergi diantar kedua orang tuanya. Di sepanjang perjalanan, dirinya hanya dapat merenung sembari menatap ke arah luar jendela dengan tatapan kosong. Karena ia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia pindah. Terlebih, dirinya jarang sekali berkunjung ke tempat neneknya. Kedua orang tuanya hanya mengantarkan Kayla saja. Setelah itu, mereka kembali lagi mengingat jadwal kedua orang tuanya yang sangat sibuk. Neneknya menyambutnya dengan sangat hangat. Kayla, nenek kangen sama kamu. Udah lama banget kamu gak kesini, katanya sambil memeluk Kayla dengan erat. Nek, kenapa sih mama sama papa harus sesibuk itu? Tanyanya Kayla ke neneknya sambil berjalan-jalan mengelilingi desa yang masih sangat asri. Ya, biar uangnya kekumpul, terus nanti buat kamu deh. Nanti kamu bisa beli apa aja, jawab neneknya sambil mengelus rambut lurus Kayla. Kayla terdiam, pasalnya dia tidak berpikir seperti itu. Ia hanya memerlukan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya itu. Saat hari pertama Kayla ke sekolah, ia takjub dengan sekolah barunya. Karena meskipun sederhana, namun sangat asri dan nyaman. Ia juga disambut hangat dengan teman-teman barunya. Awalnya, Kayla berpikir ia tidak akan memiliki teman karena Kayla sama sekali tidak tahu apa-apa. Bahkan, bahasa yang digunakan berbeda. Ia harus memulai semuanya dari awal lagi. Selamat pagi anak-anak. Kelas kita kedatangan murid baru. Namanya Kayla. Tolong bantu Kayla beradaptasi ya anak-anak. Kayla, duduk di sebelah Vera ya. Ucap gurunya sambil mempersilahkan Kayla duduk. Kayla mengangguk sembari memberikan senyum khasnya itu. Setelah hampir sebulan ia beradaptasi, ia memiliki teman baru, Vera. Ia memiliki rambut pendek, sedikit lebih tinggi dari Kayla, dan memiliki senyum yang manis. Vera menjadi teman baru Kayla. Ia juga yang memberitahu Kayla tentang hal-hal yang Kayla tidak tahu dan tidak mengerti. Ver, kok kayaknya yang lain gitu ya sama aku? Tanya Kayla sambil menatap sekeliling. Gitu gimana? Tanya Vera sembari sibuk merapikan buku. Kayla merasa teman-temannya tidak menganggapnya.
karena ada beberapa teman-temannya yang terang-terangan bilang kalau agak sulit berbicara dengan Kayla karena keterbatasan bahasa. Ada beberapa juga yang hanya sebatas penasaran dengannya. Entah apa ini hanya perasaan Kayla saja atau tidak, dia selalu merasa seperti itu. Meskipun teman-temannya bilang tidak. Kayla juga kerap bercerita tentang dirinya di sekolah ke neneknya. Namun, neneknya selalu bilang, hanya perasaan kamu aja kali. Ia juga ingin bercerita ke orang tuanya. Tapi itu hal yang mustahil, karena orang tuanya sangat sibuk. Selama itu, ia menahan semuanya. Terkadang Kayla juga sendirian. Pemikirannya selama ini benar. Ia dipandang berbeda karena ia anak pindahan. Kayla merasakan semuanya sendirian, karena walaupun dia bercerita, tetap saja teman-temannya dan neneknya tidak menghiraukannya. Setelah Kayla naik kelas 11, ia merasa terbebas dari lingkaran pertemanan yang selama hampir 1 tahun mengurungnya. Tetapi, ia harus kembali dari awal untuk membuat pertemanan. Karena Kayla bukan tipikal orang yang gampang berbaur dengan yang lainnya. Setelah beradaptasi sekitar 2 minggu, ia bisa berbaur dengan teman-teman barunya. Kayla merasa bersyukur karena memiliki teman yang menerima dan terbuka terhadapnya. Dan Kayla berharap semoga teman-temannya akan bersikap baik terhadapnya. Sementara ke orang tuanya tetap sibuk dengan pekerjaannya. Namun, itu sudah tidak menjadi masalah lagi baginya, karena Kayla tidak sendirian lagi.